Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Erwina, NIM 4141910182. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul tugas akhir saya, yaitu tentang perancangan sistem penjejakan posisi matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Budianto Husodo, MSc, selaku dosen pembimbing saya, Bapak Insinyur Sulistyo, MM, selaku dosen penguji saya, Bapak Insinyur Badarudin MT, selaku dosen penguji saya. Baiklah, latar belakang mengapa saya mengambil judul tugas akhir ini, yang dimana panas matahari itu kan merupakan salah satu energi yang sangat luar biasa karena tidak bersifat polutif, tidak dapat habis, dapat dipercaya, dan tidak membeli. Pada saat ini modul tersebut sudah banyak digunakan di wilayah Indonesia. Telah banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu dengan menggunakan panel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Namun, kebanyakan panel surya yang terpasang kebanyakan bersifat statis atau diam. Jadi, mengakibatkan penyerapan energi matahari oleh panel surya itu kurang optimal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan energi matahari yang maksimal, maka posisi dari panel surya tersebut itu harus selalu tegak lurus terhadap arah datangnya sinar matahari. Jadi, solusinya perlu adanya sistem kontrol secara otomatis yang memberikan penerimaan energi matahari ke panel surya secara maksimal. Jadi, perancangan ini bertujuan untuk membuat suatu alat penjejak posisi matahari untuk dapat seoptimal mungkin mendapatkan panas dari sinar matahari. Kondisi ini dapat dilakukan jika panel surya tersebut selalu tegak lurus terhadap arah fokusnya datangnya sinar matahari. Dengan demikian, panel surya harus selalu mengikuti arah pergerakan matahari. Nah, jadi untuk merealisasikan sistem tersebut dibutuhkan beberapa sensor pekat cahaya yang bisa mengikuti arah datangnya cahaya dari beberapa sudut. Kemudian untuk outputnya itu menggunakan motor servo untuk menggerakkan panel surya tersebut agar mengikuti arah datangnya matahari. Selanjutnya, rumusan masalah dari perancangan ini yaitu bagaimana merancang alat penjejak posisi matahari untuk mendapatkan daya yang maksimal pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) fotovoltaik. Yang kedua, berapa besar tegangan dan arus yang dapat diuji oleh suatu PLTS yang dilengkapi dengan alat penjejak posisi matahari. Selanjutnya, batasan masalah dari perancangan ini yaitu ada 3. Mohon maaf, ada 3. Yang pertama, itu rancang sistem penjejak posisi matahari yang dibahas meliputi panel surya tanpa penjejak satu arah secara horizontal, penjejak satu arah secara vertikal, dan penjejakan dua arah, itu gabungan horizontal dan vertikal. Yang kedua, perancangan sistem penjejakan posisi matahari. Pada penelitian ini menggunakan controller Arduino Uno dan sensor LDR yang digunakan untuk mendeteksi posisi matahari. Dan yang ketiga, itu menggunakan motor servo DS3225 tipe standar yang bisa berputar 180 derajat sebagai penggerak panel surya untuk mengubah posisi panel surya mengikuti posisi matahari. Baiklah, ini diagram blok sistem perancangan, yang dimana pada perancangan ini sistem menggunakan 4 buah sensor LDR. LDR yang dipasang sebagai pelacak arah fokus datangnya sinar matahari, di mana keempat sensor tersebut membentuk formasi garis sejajar. Pada perancangan ini, LDR berfungsi sebagai pembanding kuat cahaya yang diterima oleh masing-masing sensor pada kondisi terfokusnya. Sistem penjejak posisi cahaya matahari yang dibuat pada penelitian ini adalah jenis penjejak dengan 4 skenario, yaitu tanpa penjejak atau statis, penjejak satu arah secara horizontal, penjejak satu arah secara vertikal, dan penjejak dua arah. Dengan adanya sinar matahari yang mengenai permukaan LDR yang akan mengaktifkan sistem pada microcontroller Arduino.
Kemudian, mikrokontroler mengirimkan sinyal kepada motor servo untuk menggerakkan panel sel surya sesuai dengan program yang dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan cara memposisikan panel surya tegak lurus dengan arah cahaya matahari yang datangnya mengenai permukaan panel surya dengan cara memposisikan panel surya ini miring dengan arah cahaya matahari yang datang mengenai permukaan panel sel surya. Motor servo dipasangkan pada panel surya yang dimana motor ini akan bergerak secara vertikal ataupun horizontal. Dan panel surya terhubung dengan sensor cahaya yang akan memberikan sinyal pada mikrokontroler untuk menggerakkan panel surya berdasarkan arah cahaya matahari yang mengenai permukaan sensor. Baiklah, untuk dan di sini Arduino Uno itu terhubung dengan sensor INA219 dan sensor tegangan, di mana sensor ini akan mengukur arus dan tegangan dari panel surya. Selanjutnya ini adalah flowchart perancangan yang saya buat, yang dimana yang untuk sebelah kiri ini penjajakan statis, yang dimana kita mulai dengan deklarasi variabel. Selanjutnya inisialisasi servo, LDR, relay, INA219, counter. Di sini sudut servo vertikal itu dibuat 75 derajat, yang dimana sesuai dengan asumsi sudut di Indonesia itu antara 10 sampai 30 derajat. Kemudian dari pengamatan mata kita saat ini, posisi matahari pada jam 12 siang itu kan berada pada kemiringan 15 derajat. Sehingga sudut vertikal itu dibuat 75 derajat gitu. Lalu servo horizontal itu dibuat 90 derajat, artinya berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah itu posisi menghadap ke selatan. Jadi intinya modul fotovoltaik tersebut diposisikan menghadap ke selatan dengan sudut kemiringan 15 derajat dari posisi datar. Selanjutnya counter akan mulai membaca. Apabila counter sudah sampai 10 menit, itu artinya sensor akan membaca nilai dari VOC, ISC, dan daya. VOC itu untuk tegangan, ISC itu untuk arusnya. Setelah terbaca, maka akan dikirim ke serial monitor. Jadi counter setiap 10 menit sekali itu daya, tegangan, arus akan terukur dan terbaca. Selesai. Dan yang kedua itu flowchart penjajakan horizontal, yang mana dimulai dengan deklarasi variabel, selanjutnya inisialisasi servo, LDR, relay, INA219, dan counter. Di sini sama, kalau untuk sudut servo vertikal 75 derajat itu sesuai dengan asumsi sudut di Indonesia seperti yang saya buat sebelumnya, itu antara 10 sampai dengan 30 derajat. Jadi kemudian dari pengamatan mata kita saat ini, posisi matahari pada jam 12 siang itu berada pada kemiringan 15 derajat, sehingga sudut vertikal itu 90 derajat dikurangi 15 derajat, sehingga didapat sudut servo vertikal dibuat 75 derajat. Ini adalah sudut servo, karena sudut servo bergerak dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya itu counter akan mulai membaca LDR L dan LDR right. Jadi kalau LDR L lebih kecil dari LDR R, maka sudut servo ini akan horizontal ini, maka sudut servo ini horizontal ditambah 1. Artinya ketika nilai LDR sisi kiri lebih besar dari sisi kanan, maka sudut servo bertambah. Artinya dia akan bergerak makin ke timur. Nilai ini akan mentok di 180 derajat. Batasan sudut servo itu hanya 180 derajat. Jika LDR L lebih besar dari LDR R, maka sudut servo itu maksudnya itu horizontal dikurang 1. Artinya ketika nilai LDR sisi kiri kurang terang dari sisi kanan, maka sudut servo berkurang, artinya dia akan bergerak makin ke barat. Nilai ini akan mentok di 0 derajat. Batasan sudut servo juga 180 derajat gitu. Jadi sensor akan membaca nilai tegangan
arus dan daya, yang dimana akan dikirim ke serial monitor. Jadi setiap 10 menit sekali itu tegangan, arus, dan daya itu akan dibaca. Selanjutnya ini adalah proses perancangan untuk penjajakan vertikal, yang dimana dimulai dengan deklarasi variabel, selanjutnya inisialisasi servo, LDR, relay, INA219, dan counter. Di sini sudut servo horizontal dibuat 0 derajat itu menghadap ke barat, lalu untuk servo vertikalnya sudutnya akan berubah-ubah dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Artinya dia akan bisa berputar dari timur, muka ke barat ataupun ke belakang. Selanjutnya counter akan mulai membaca LDR up atau atas dan LDR down atau bawah. Di sini kalau untuk LDR up, kalau dia lebih kecil dari LDR down, maka sudut servo itu vertikalnya akan +1. Artinya ketika nilai LDR sisi up atau muka lebih besar dari sisi down ataupun belakang, maka sudut servo bertambah. Artinya dia akan bergerak makin ke belakang. Ini akan mentok di 180 derajat. Begitu sebaliknya, jika LDR up lebih besar dari LDR down, maka sudut servo ini vertikalnya dikurang 1. Artinya ketika nilai LDR sisi up ataupun muka kurang terang dari sisi down atau belakang, maka sudut servo berkurang. Artinya dia akan bergerak makin ke muka. Nilai ini akan mentok di 0 derajat. Jadi sama seperti sebelumnya, batasan sudut servo itu 180 derajat. Nah, counter akan membaca itu setiap 10 menit sekali. Jadi kalau counternya sudah sampai di sama dengan 10 menit, maka sensor akan membaca tegangan, arus, dan dayanya. Lalu nilai tegangan, arus, dan daya ini akan dikirim ke serial monitor. Sama, setiap 10 menit sekali nilai dari tegangan, arus, dan daya itu akan dibaca. Kalau untuk penjajakan dua arah, ini gabungan untuk penjajakan vertikal dan horizontal, di mana kalau untuk LDR left, LDR R itu right, LDR U up, LDR D itu down, itu sama-sama akan aktif semuanya. Jadi sudut servo vertikal dan horizontal akan terus berputar untuk mencari posisi matahari berdasarkan nilai input sensor LDR. Dan jika kondisi mendung, maka dia akan mencari titik paling terang, apalagi kondisi mendung parsial. Jadi bisa jadi jam 12 siang harusnya posisi modul fotovoltaik ini menghadap ke atas. Jadi maksudnya itu ke atas, servo horizontal dan vertikal sama-sama 90 derajat, tapi karena misalkan nih di atas ada mendung dan di sisi timur lebih terang, maka modul fotovoltaik ini akan menghadap ke timur, seperti itu. Nah, ini desain rangkaian dari perancangan yang saya buat, yang dimana pada perancangan tersebut menggunakan itu komponen Arduino Uno menjadi mainboard terhadap semua komponen, yaitu dimulai dari pin input Arduino, itu pin A4 dan A5 terhubung ke modul sensor INA219, itu pin SDA dan SCL. Dengan ground dan PCC dari Arduino Uno juga terpasang dengan ground dan PCC sensor INA219. Nah, pada modul panel surya yang berfungsi untuk output nilai tegangan, arus, dan daya. Lalu titik A0, A1, A2, dan A3 Arduino Uno terhubung ke masing-masing sensor serial LDR, Light Dependent Resistor. Lalu pin 5 dan pin 6 Arduino terhubung dengan motor servo vertikal dengan motor servo horizontal, serta pin ground dan PCC dari Arduino Uno juga terhubung dengan ground dan PCC masing-masing motor servo. Dan di sini pin 4 Arduino Uno terhubung dengan relay yang digunakan untuk mengukur nilai VOC. Pin IN plus dari sensor INA219 itu terhubung dengan pin NO relay 1 dan pin in
negatif dari sensor INA219 juga terhubung dengan pin NO relay 2. Sensor INA219 digunakan untuk membaca nilai arus dari modul fotovoltaik, sedangkan untuk membaca nilai tegangan itu menggunakan sensor tegangan. Nah, selanjutnya ini hasil perancangannya. Yang pertama itu penjejakan statis. Pada pengujian penjejakan statis dilakukan selama 3 hari pada tanggal 11, 14, dan 15 Januari 2021. Data diambil mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore dengan sampling pengambilan data setiap 10 menit sekali. Pada kurva tersebut terlihat bahwa daya terbesar yang dapat diperoleh adalah sebesar 13.257,33 miliwatt pada tanggal 11 Januari jam 11. Sedangkan daya terendah diperoleh pada tanggal yang sama pada jam 13.40 yaitu sebesar 583,17 miliwatt. Karena pada tanggal 11 terdapat data tertinggi dan terendah akan dijadikan bahan perbanding untuk penjejakan lainnya. Selanjutnya itu hasil perancangan untuk penjejakan horizontal. Pada pengujian penjejakan horizontal dilakukan selama 3 hari pada tanggal 16, 17, dan 18 Januari 2021. Data diambil mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore dengan sampling pengambilan data setiap 10 menit sekali. Pada kurva tersebut terlihat bahwa daya terbesar yang dapat diperoleh adalah sebesar 13.726,53 miliwatt pada tanggal 16 Januari. Itu jam 12.30. Sedangkan pada tanggal 17 dan 18 keseringan itu kondisinya mendung. Oleh karena itu di tanggal 16 Januari akan dibuat bahan analisa selanjutnya. Selanjutnya penjejakan vertikal. Untuk hasil perancangannya itu penjejakan vertikal dilakukan selama 3 hari pada tanggal 8, 9, dan 10 Januari 2021. Data diambil mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore dengan sampling pengambilan data setiap 10 menit sekali. Pada kurva tersebut terlihat bahwa daya terbesar yang dapat diperoleh adalah sebesar 14.374,18 miliwatt dengan pada tanggal 9 Januari jam 10.30. Oleh karena itu, data tanggal 9 Januari akan dijadikan untuk bahan analisa selanjutnya. Penjejakan 2 arah ini sama-sama dilakukan 3 hari, namun pada tanggal 4, 5, 6 Januari. Sama-sama itu diambil dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore dengan sampling pengambilan data setiap 10 menit sekali juga. Dan pada kurva tersebut terlihat bahwa daya terbesar yang dapat diperoleh adalah sebesar 14.269,14 miliwatt pada tanggal 4 Januari jam 10.30 dengan tren data yang cukup bagus dari pagi hingga sore. Oleh karena itu, data tanggal 4 akan dijadikan bahan analisa selanjutnya. Ini perbandingan nilai tegangan, arus, dan daya antar penjejakan. Kalau untuk tegangan open circuit atau VOC, ini kan antar penjejakan. Pada penjejakan statis diperoleh data tegangan mulai dari 18,81 volt sampai 20,99 volt. Untuk penjejakan horizontal diperoleh data tegangan mulai dari 18,09 volt sampai 21,05 volt. Untuk penjejakan vertikal diperoleh nilai tegangan mulai dari 16,07 volt sampai dengan 21,27 volt. Dan untuk penjejakan 2 arah diperoleh data tegangan mulai dari 19,57 volt sampai 21,42 volt. Dan di sini untuk ISC atau arus source circuitnya, di mana arus pendek atau ISC antar penjejakan pada penjejakan statis diperoleh data arus ISC mulai dari 31 mA sampai 644,32 mA. Untuk penjejakan horizontal diperoleh data arus ISC mulai dari 21,12 mA sampai 659,32 mA. Untuk penjejakan vertikal diperoleh nilai arus ISC mulai dari 6,4 mA sampai 677,8 mA. Dan untuk penjejakan 2 arah diperoleh data mulai dari 80,72 mA sampai 789 mA. Gambar di atas ada grafik perbandingan output daya dan yang gambar grafik yang di bawah itu untuk perbandingan output daya antar penjejakan.
Pada penjejakan statis diperoleh daya mulai dari 583,17 miliwatt sampai 13.257,33 miliwatt. Untuk penjejakan horizontal diperoleh daya mulai dari 382,14 miliwatt sampai 13.766,102 miliwatt. Untuk penjejakan vertikal diperoleh nilai daya mulai dari 103,12 miliwatt sampai 14.374,18 miliwatt. Dan untuk penjejakan dua arah diperoleh daya mulai dari 1615,17 miliwatt sampai 16.457,55 miliwatt. Kesimpulan dari perancangan yang bisa saya simpulkan yaitu dari keempat penjejakan, yaitu penjejakan statis, penjejakan horizontal, penjejakan vertikal, dan penjejakan dua arah, dapat dikatakan bahwa penjejakan dua arah memiliki nilai tegangan yang lebih baik dari penjejakan lain dengan data tegangan yang diperoleh itu mulai dari 19,57 volt sampai 21,42 volt. Yang kedua, perbandingan empat penjejakan dapat dikatakan bahwa penjejakan dua arah memiliki tren nilai arus yang lebih baik dari penjejakan lain, meskipun sempat turun hujan dan mendung waktu siang sampai sore hari, tetapi tetap mendapatkan itu titik puncak paling tinggi. Hal ini dikarenakan pada penjejakan dua arah, posisi modul fotovoltaik ini tegak lurus menghadap ke arah matahari. Dan yang ketiga, hasil pengujian panel surya dengan 4 jenis penjejakan yaitu statis, horizontal, vertikal, dan dua arah didapat total nilai itu selama 480 menit atau sama dengan 8 jam waktu lamanya. Total daya yang dapat terkumpul dari data pengujian yaitu penjejakan statis sebesar 198,61 watt, penjejakan horizontal sebesar 370,78 watt, penjejakan vertikal sebesar 213,91 watt, dan penjejakan dua arah sebesar 413,13 watt. Saran dari perancangan ini yaitu untuk penelitian selanjutnya itu sebaiknya menghitung energi yang akan dibuat, kemudian pengujian modul fotovoltaik paling baik dilakukan di tempat yang tinggi seperti di atap rumah agar tidak ditutupi oleh pohon ataupun bangunan yang lain. Yang ketiga, menggunakan komponen itu yang tahan terhadap panas matahari serta menutup kotak perangkat agar air tidak masuk saat hujan yang dapat merusak komponen. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Untuk yang di slide terakhir ini saya akan menampilkan itu video simulasi dari alat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.